Hadirin jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah. Setelah itu kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan dengan kajian ini kualitas iman takwa kita akan semakin bertambah. Hadirin, karena iman manusia ini sebagaimana kata Al-Ghazali, iman yajidu wa yanqusu. Iman yang kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang, naik turun. Alhamdulillah, kita pada malam ini bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Itu artinya iman kita akan naik, bertambah. Beda dengan orang-orang di luar sana yang tidak melaksanakan sholat maghrib. Mereka masih sibuk dengan urusan dunianya. Itu artinya iman mereka akan menurun. Oleh karena itu, iman ini harus kita pertahankannya sampai akhir hayat kita. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini akan saya sampaikan sebuah cuplikan dialog antara seorang yang bernama Hasim Al-Asham dengan gurunya Syakik Al-Balkhi. Dialog ini diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Jadi dialog antara Hasim Al-Asham dengan gurunya Syakik Al-Balkhi yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Hadirin rahimakumullah, ketika Syakik Al-Balkhi bertanya kepada muridnya Hasim Al-Asham, "Wahai Hasim Al-Asham, sudah berapa lamakah Anda mengikuti pelajaran di halaqahku ini, di majlis taklimku ini?" Kemudian Hasim Al-Asham menjawab, "Sudah 33 tahun. Sudah 33 tahun saya mengikuti pengajian di halaqah ini, di majlis taklim ini." Kemudian selanjutnya Syakik Al-Balkhi sang guru itu bertanya lagi kepada muridnya Hasim Al-Asham, "Selama 33 tahun Anda mengikuti pengajian di halaqahku ini, sudah berapa banyak masalah yang sudah Anda kuasai?" Maka Hasim Al-Asham sang murid itu pun menjawab, "Wahai guruku, selama 33 tahun mengikuti pengajian di halaqah ini, aku atau saya baru menguasai 8 masalah. Ada 8 masalah yang telah saya kuasai." Mendengar jawaban muridnya itu, sang gurunya Syakik Al-Balkhi mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selama 33 tahun Anda mengikuti pengajian di halaqahku ini, hanya 8 masalah yang Anda kuasai. Maka Hasim Al-Asham menjawab, "Benar wahai guruku, saya jujur mengatakan selama 33 tahun hanya 8 masalah itu yang aku kuasai. Saya tidak ingin berbohong kepadamu," kata muridnya. Maka kemudian sang gurunya Syakik Al-Balkhi mengatakan, "Kalau begitu coba jelaskan kepadaku 8 masalah yang telah Anda kuasai itu. Saya akan mendengarkan dengan sebaik-baiknya." Jadi di sini Pak ya, antara seorang guru dan murid. Jadi guru juga mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh muridnya.
dia mendengarkan dengan baik-baik. Jadi kita jangan sampai merasa diri kita jadi guru kemudian tidak mau mengindahkan apa yang disampaikan oleh muridnya. Kemudian Hatim Al-Asham pun mulai menjelaskan 8 masalah itu. Masalah yang pertama, wahai guruku, saya perhatikan tingkah laku manusia ketika mereka mempunyai sesuatu untuk meletakkan cinta kasih sayangnya sampai ke liang kubur. Ternyata ketika sampai di pintu kubur, semua kecintaannya itu akan meninggalkannya. Dan saya perhatikan manusia ketika mereka mempunyai sesuatu yang mereka cintai, yang mereka kasihi, tapi kecintaan mereka pada sesuatu itu hanya sampai pada pintu kubur. Kemudian apa yang mereka cintakan akan pergi meninggalkannya. Menyadari hal itu, kata Hasyim, maka ketika memilih kekasih dalam hidupku, yang kupilih adalah amal kebajikan. Aku yakin kalau aku mati nanti, amal kebajikanku pasti mendampingiku masuk ke dalam alam kubur, alam barzah. Harta benda yang aku cintai, anak istri aku cintai, mereka tidak akan mengikuti aku dalam kubur. Pada mereka semua yang aku cintai. Mengingat hal yang demikian, kata Hasyim Al-Asham, maka aku akan menjadikan amal kebajikan itu adalah sesuatu yang paling aku cintai, karena dialah yang akan mendampingiku masuk ke dalam alam barzah. Kemudian dia menyampaikan hadis Nabi. Rasulullah bersabda, yatba'ul mayyita thalathah wa yarji'u ithnani wa yabqa ma'hu wahidun yatba'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu wa yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Rasulullah bersabda, diringi jenazah seorang ke pemakaman oleh 3 kelompok. 2 dari kelompok itu kembali pulang, dan hanya 1 kelompok yang terus mendampinginya masing-masing, yaitu masing-masing pengantar keluarganya, hartanya, dan amalannya. Ketiga ini yang mengantar ke sana. Yang 2 pulang, yang 1 akan ikut terus mendampinginya, yaitu amal kebajikannya. Maka kata beliau, karena amal kebajikan itu yang mendampingi aku sampai ke alam kubur, maka dialah yang menjadi kekasihku dalam hidup ini. Dialah yang aku cintai dalam hidup ini. Anak istri yang saya aku cintai, harta benda yang aku sayangi, aku cintai, mereka hanya bisa mengantarkan aku sampai di pintu kubur. Anak istrinya pulang, harta bendanya, kalau dia punya mobilnya akan balik juga ke rumahnya. Bantal yang dia pakai itu pun akan kembali juga ke rumahnya, tidak akan dikubur bersama jenazahnya itu. Nah, ini masalah yang pertama yang disampaikan oleh Al-Asham, Hasyim Al-Asham. Kemudian masalah yang kedua. Masalah yang kedua, kata Hasyim Al-Asham, ketika saya renungkan firman Allah Subhanahu wa taala, kata Hatim Al-Asham di dalam surat 79, surat An-Nazi'at ayat 40 sampai 41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut di hadapan kebesaran Tuhannya dan menahan jiwanya dari keinginan yang rendah atau hawa nafsu, sesungguhnya surga itu tempat diamnya. Sesungguhnya surga itu tempat diamnya. Berdasarkan ayat ini, kata Hatim, maka saya akan bertekad untuk menolak semua pengaruh hawa nafsuku, sehingga aku akan selalu menaati Allah Subhanahu wa taala. Aku akan senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin
Karena dalam diri kita ada dua potensi. Potensi hawa nafsu, juga potensi iman. Hawa nafsu yang selalu menjerumuskan kita kepada kemaksiatan, menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu hawa nafsu yang jahat. Tetapi juga ada iman. Iman yang senantiasa mendorong kita kepada ketaatan. Kita bisa sholat maghrib ini karena iman. Iman inilah yang bisa mendorong kita, memotivasi kita, melangkahkan kaki kita datang ke masjid Al-Ikhlas itu. Tanpa iman tidak mungkin. Yang kena iman yang menguasai kita. Tetapi kalau hawa nafsu yang menguasai diri kita, maka kita akan senantiasa menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang saat tidak sholat karena dia dikuasai oleh hawa nafsunya. Selanjutnya dikatakan di sini bahwa orang yang dikendalikan oleh nafsunya berarti hatinya itu akan menjadi hati yang mati. Dikatakan oleh beliau, kalau orang itu membiarkan dirinya dikuasai oleh hawa nafsunya, maka akan melahirkan hati yang mati. Kalau orang yang punya hati yang mati, kata beliau, berarti orang itu sudah tidak lagi mengenal siapa Robnya, siapa Tuhannya. Jadi kalau orang yang hati sudah mati, sekalipun dia tinggalnya itu dekat masjid Pak ya, tinggalnya dekat masjid, sedang mendengar panggilan azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tapi dia tidak mengindahkan panggilan azan itu, karena hatinya telah mati. Jadi dia tidak mengenal siapa Robnya, siapa Tuhannya, dan sekaligus dia tidak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun rumahnya itu dekat masjid. Ini kalau orangnya hatinya mati. Nah, kebalikan dari hati yang mati itu ada hati yang sehat. Ada hati yang sehat, hati yang selamat. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, surah Asy-Syu'ara ayat 88-89, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang artinya adalah pada hari yang mana harta benda dan anak-anak kalian itu tidak bermanfaat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang hidup. Jadi hati kita ini ada hati yang mati, ada hati yang hidup, mati yang selamat dan yang sehat. Nah, orang yang hati yang sehat ini itu orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah, orang yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu taat, patuh, tunduk pada perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Itu tandanya orang yang hatinya hidup, hatinya selamat. Kemudian yang ketiga, kata Hasyim Al-Ash'ari kepada gurunya, wahai guruku, saya memperhatikan sikap manusia. Setiap mereka mempunyai sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga, selalu dijunjung tinggi dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Jadi ketika mereka punya sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga, mereka selalu menjunjung tinggi, menghargai, dipelihara dengan sebaik-baiknya. Maka ketika saya teringat firman Allah yang telah Tuhan Guru ajarkan kepada kami, yaitu di dalam surah An-Nahl ayat 96, surat 16 ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma indakum yanfadu wa ma indallah baq wa lanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, apa yang sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya kami akan beri balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Selanjutnya beliau mengatakan, ketika saya memahami maksud ayat ini, maka setiap aku mendapatkan sesuatu, harta benda yang berharga, maka langsung aku persembahkan kepada Allah supaya semuanya tersimpan baik-baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika
ketika kita punya sesuatu yang kita cintai, apakah itu uang, emas, perak, atau dan lain sebagainya yang kita cintai, pasti kita pelihara dia dengan sebaik-baiknya. Kita tempatkan dia pada tempat yang tersembunyi supaya tidak dicuri oleh orang. Tetapi itu semua sesungguhnya bukan milik kita. Milik kita yang sesungguhnya adalah ketika sesuatu yang telah kita keluarkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Hakim di sini, ketika saya mendapatkan sesuatu yang bernilai, aku langsung persembahkan kepada Allah. Aku simpan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah dia akan infakkan, dia akan sedekahkan. Ada yang bangun masjid, dia sumbangkan duitnya, dia infakkan, dia sedekahkan. Itu maksudnya dia simpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari menyimpan hartanya yang berharga itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena uang kita yang sekarang ini mungkin ratusan juta di bank, Pak ya. Hari ini kita meninggal, maka uang itu bukan lagi milik kita, menjadi milik ahli waris kita. Ketika kita masih hidup, itu uang kita. Kita punya hak dengan uang kita. Begitu hari ini kita meninggal, apa yang ada pada kita, uang yang ada kita simpan di bank dan lain sebagainya, kepemilikan sudah berpindah tidak lagi kita tapi kepada keluarga kita, kepada ahli waris kita. Kalau milik kita yang mana? Milik kita yang sesungguhnya adalah sesuatu yang telah kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Hasim di sini al-Asham, ketika dia mendapatkan sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga, akan dia persembahkan kepada Allah supaya tersimpan rapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak-bapak yang sering infak, Pak ya, kita infak, kita sedekah, walaupun karena Allah tidak menilai nilainya, yang Allah lihat adalah hatinya, bagaimana dia betul-betul berniat ikhlas untuk menyumbangkan walaupun nilainya kecil. Karena Allah tidak melihat nilainya, tapi melihat kesungguhan kita di dalam berinfak atau bersedekah. Kemudian selanjutnya yang keempat, bila aku mengamati adat kebiasaan, kata Hasim, ternyata manusia ini selalu menggantungkan segala keperluan hidupnya kepada harta, kepada martabat, jabatan, kedudukan dan lain sebagainya. Kemudian saya renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Maka saya akan selalu berusaha membina takwa dalam diriku sehingga aku merasa terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau mengatakan, Hasim al-Asham ini, dia melihat kebiasaan kita manusia ini selalu menggantungkan hidup kita kepada jabatan segala-galanya. Seakan jabatan yang bisa menolong dia dunia akhirat. Punya harta yang banyak, seakan harta ini bisa menolong dia dunia akhirat. Dia punya jabatan, martabat, kedudukan dan lain sebagainya. Tetapi dia sadar ketika membaca ayat ini, Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Ternyata yang menjadi kita mulia si Allah itu bukan semuanya itu, tetapi menjadikan kita mulia si Allah adalah takwa. Takwa inilah yang menjadikan kita mulia si Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kata beliau, maka saya akan selalu berusaha membina takwa dalam diriku sehingga aku merasa terhormat, termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira gitu Pak ya. Dan kita akan berusaha semaksimal kita sehingga kita bisa dihargai, dihormati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun manusia pada umumnya menghinakan kita, tidak menghargai kita, tidak menghormatkan kita, asal Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, menghormati kita, menghargai kita. Itu yang keempat, penjelasan dari Hasim al-Asham kepada gurunya. Kemudian yang kelima, ketika saya perhatikan pergaulan antara sesama mereka, antara sesama manusia,
maka mereka saling tikam-tikam, saling menghardik, saling menjatuhkan. Pokok persoalannya hanya kena dengki dalam pembagian rezeki. Pokok persoalannya hanya persoalan pembagian rezeki. Maka kemudian saya membaca Al-Quran. Dalam Al-Quran surat 43 Al-Zukhruf ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya." Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Artinya Allah lah yang bagikan rezeki itu. Maka berdasarkan ayat ini kata beliau, aku akan senantiasa berusaha menjauh sikap dengki, iri hati, karena aku sadar bahwa pembagian rezeki itu Allah lah yang menentukan. Allah yang menentukan pembagian rezeki itu. Jadi semua rezeki ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, coba kita perhatikan cecak Pak ya, cecak di dinding ini Pak. Cecak itu tidak punya sayap, dia bisa terbang kemana-mana. Dia bisa terbang kemana-mana. Dia menunggu Allah datangkan rezekinya. Dia menunggu Allah datangkan rezekinya, karena Allah telah menjaminkan rezekinya. Itu cecak, apalagi manusia. Dia nggak punya sayap bisa terbang kemana-mana. Tapi dia menunggu Allah hantarkan rezekinya berupa nyamuk atau lalat di depan dia, kemudian dia menangkap dan makannya. Itu rezeki dia. Dia tidak punya sayap, apalagi manusia. Jadi rezeki kita pun sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang keenam. Dan saya juga melihat manusia, kata beliau, dalam pergaulan mereka selalu mengkhianati, membunuh. Maka saya pun kembali ingat pada firman Allah dalam surah Fatir surat ke-35 ayat 6. Allah berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggapilah dia sebagai musuhmu. Menyadari ayat ini, kata Hasim pada gurunya, maka tidak ada yang menjadi musuhku kecuali hanya syaitan, laknatullah. Jadi hadirin, dalam ayat yang tadi kita bacakan itu menyatakan musuh kita itu syaitan, bukan manusia. Tidak ada ayat satu mengatakan bahwa musuh kita itu manusia. Tapi banyak ayat mengatakan musuh kita adalah syaitan, laknatullah. Lalu kalau ada orang yang musuh manusia, tidak senang pada manusia, yang dia tidak senang itu bukan orangnya, tetapi sikap perilakunya. Ada orang berbuat tidak baik, sikapnya tidak baik. Yang tidak kita senang itu bukan orang itu, tapi sikap perbuatan yang tidak baik itulah menjadikan kita tidak senang kepadanya. Dan sikapnya. Karena dalam ayat tadi bahwa musuh kita itu adalah hanya setan, laknatullah, setan, bukan manusia. Jadi jangan sampai di antara kita ini walaupun berbeda pendapat, jangan sampai menjadi kita saling bermusuhan. Kemudian selanjutnya, saya perhatikan manusia ketika mereka mendapatkan hal materi, harta benda, mereka tak merasa malu merendahkan martabat dirinya dan menempuh dengan cara yang tidak halal. Jadi Hasim bin Asyam ini ketika memperhatikan manusia, mereka punya harta, punya materi dan lain sebagainya, tapi mereka memperolehnya dengan cara merendahkan martabat dirinya, dengan cara yang haram. Mereka peroleh dengan cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bangga, mereka punya ini, punya itu dan lain sebagainya, tapi itu diperoleh dengan cara yang haram. Maka dalam hal ini kata beliau selanjutnya, saya ingat akan firman Allah dalam surat Hud, surat yang ke-11 ayat yang ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi kecuali Allah yang telah memberikan rezekinya. Jadi rezeki saya sudah ada, maka saya tidak akan
menggapai rezeki, mencari rezeki, mendapatkan rezeki dengan cara yang tidak dibenarkan. Oleh karena itu hadirin, beliau mengatakan selanjutnya, saya ini adalah salah satu makhluk Allah yang rezeki saya sudah ditanggung oleh Allah. Karena itu saya penuh segala apa yang menjadi kewajiban saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang ke-8. Yang ke-8 kata hati Asham, bahwa pada umumnya manusia menyandarkan nasibnya kepada makhluk, pada materi, atau menyandarkan kepada kemampuannya. Maka saya kembali ingat pada firman Allah Surah Al-Talaq ayat ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan dialah Allah yang akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal pada Allah, niscaya dia akan mencukupkan keperluannya. Maka ketika saya memahami ayat ini kata hakim, maka saya akan percayakan seluruh jiwa ragaku kepada Allah, maka Allah akan cukupkan segala keperluanku. Saya serahkan jiwa ragaku kepada Allah, saya akan menjalankan perintah Allah, maka Allah akan cukupkan segala keperluanku. Hadirin, begitu selesai uraian beliau, spontan Syekh Al-Balkhi gurunya mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik hidayah padamu, karena saya telah mendapatkan segala macam kebajikan yang telah Anda sampaikan. Ada 10 persoalan yang telah Anda jelaskan kepadaku. Nah hadirin rahimakumullah, sebagai kesimpulannya dari 8 masalah persoalan yang telah saya sampaikan tadi, mungkin nanti kita bisa buka tanya jawab. Kesimpulannya ada yang pertama, kekasih hidupku dunia ini adalah amal kebajikan. Jadi mari kita jadikan kekasih hidup kita dunia ini adalah amal kebajikan. Karena hanya amal kebajikan itulah yang dapat mengikuti kita ketika kita masuk ke dalam alam barzah, alam kubur. Keluarga kita akan meninggalkan kita, akan pergi meninggalkan kita. Dia tinggalkan kita sendirian di alam barzah. Harta benda kita juga tinggalkan kita sendirian di alam barzah. Yang mendampingi kita selamanya adalah amal kebaikan. Kalau kita sudah paham itu, misalnya, kenapa dalam hidup ini kita tidak berbanyak amal kebajikan, amal soleh? Supaya amal soleh itulah yang bisa mendampingi kita ketika kita masuk alam barzah. Sekali lagi sering saya sampaikan, alam barzah itu bukan di barat itu loh Pak ya, bukan. Alam barzah itu alam gaib, kita tidak tahu. Dikatakan dia tuh jauh lebih luas daripada dunia ini, tergantung pada amal kita, lebih luas daripada dunia ini. Makanya kita selalu mohon pada Allah, mudah-mudahan Allah luaskan alam barzah kita, mudah-mudahan Allah terangi alam barzah kita. Hadirin rahimakumullah, kita semua pasti akan mati Pak ya. Kapan kita mati, dan kita harus sadar itu harus mati. Kapanpun kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya adalah, kita sudah siap enggak bekal untuk menghadapi kematian itu? Karena mati sekali lagi sesuatu yang tidak perlu kita takutin. Semua orang ya takut ya, tapi sekali lagi kita takut atau tidak, kematian pasti akan mendatangi kita, pasti akan mendatangi kita. Malaikat Israel pasti akan mendatangi kita. Kita sembunyi di mana tuh, ainama takunu yudrikul maut walau kuntum fi buruji musayyadah. Dimanapun kamu bersembunyi, sekalipun di dalam benteng yang kokoh yang kuat, kematian pasti akan mendatangimu. Tidak ada tempat di dunia ini untuk bersembunyi. Nah, oleh karena itu yang penting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan bekal kita untuk menghadapi kematian itu. Yang kedua, saya akan selalu berusaha menolak pengaruh hawa nafsuku yang jahat. Kesimpulan yang kedua adalah, marilah dalam diri ini jangan kita biarkan dikuasai oleh hawa nafsu yang jahat.
Kita berusaha mengendalikan dia. Kita butuh nafsu, nafsu itu makan ya, nafsu itu minum ya, nafsu segalanya kita butuh. Tetapi bukan dia yang menguasai kita, tapi kita lah yang mengendalikan dia. Kita yang mengendalikan nafsu itu. Jadi jangan kita biarkan diri kita ini dikuasai oleh nafsu yang jahat itu, yang senantiasa mendorong kita kepada jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, setiap mendapatkan sesuatu yang berharga, langsung aku persembahkan kepada Allah supaya tersimpan baik-baik di sisinya. Jadi kalau kita punya sesuatu Bu ya, ada di kantong kita, di rumah kita, kalau kita mau sumbangkan, kita mau sedekahkan, kenapa kita pikir 1000 kali? Padahal yang kita sedekahkan dulu itu milik kita yang sesungguhnya selama-lamanya. Dan yang kita keluarkan ke jalan Allah itulah hakikatnya milik kita yang sesungguhnya. Sedangkan yang ada di rumah kita, yang ada di bank misalnya yang kita simpan, itu bukan lagi milik kita begitu kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, saya akan selalu berusaha membina takwa dalam diriku sehingga aku merasa terhormat sisinya. Takwa, ya kita tanamkan takwa dalam diri kita sehingga kita merasa dihargai, dihormati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering saya sampaikan, semakin banyak takwa, ciri-ciri takwa kita miliki, cirinya orang itu akan semakin baik sikap hidupnya, akan semakin baik sikap hidupnya, akan semakin baik tutur katanya akan baik, tidak diuji perasaan orang lain. Kalau dia punya ciri-ciri takwa yang dia miliki cukup banyak. Tapi kalau misalnya tidak ada yang dia miliki ciri-ciri takwa dalam dirinya, maka kemudian dia akan bersikap tidak memiliki kualitas hidupnya, rendah kualitas hidupnya, tutur kata selalu menyinggung perasaan orang lain, selalu menghardik orang lain, selalu berbuat semena-mena pada orang lain, selalu menzalimi orang lain. Kenapa itu sudah terjadi? Karena tidak ada ciri takwa yang ia miliki. Kemudian yang kelima, aku sadar bahwa pembagian rezeki itu Allah yang menentukan, maka aku akan hilang rasa dengki, iri hati, serta permusuhan dalam diriku. Jadi jangan sampai ada permusuhan di antara kita, walaupun tangga kita punya segala-galanya, jangan sampai ada sifat iri pada diri kita, kepada tangga kita, teman kita, saudara kita. Karena semua itu ada rezeki yang Allah berikan kepadanya. Dan jangan sampai ada sifat iri, benci, dengki yang ada pada diri kita. Hadirin, kalau sifat-sifat itu sudah ada pada diri kita, sifat iri, benci, dengki sudah lengkap pada kita, akhirnya apa? Pada akhirnya kemudian kita melupakan semua nikmat yang Allah berikan pada kita, semua rahmat yang Allah berikan pada kita, kita lupakan karena kedengkian, kebencian kita yang tertanam dalam diri kita ini. Jadi kebencian, kedengkian itu akan melahirkan ketidakingatan kita, lupa dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita upayakan menghilangkan sifat ini, walaupun itu selalu melekat pada diri kita sebagai manusia Pak ya, pasti ada sifat itu, tetapi sekali lagi jangan sampai hawa nafsu yang jahat yang menguasai kita. Yang keenam, saya tidak akan bermusuhan dengan makhluk-makhluk Allah kecuali hanya setan semata-mata. Saya tidak akan bermusuhan dengan makhluk Allah kecuali hanya setan semata-mata. Jadi tadi saya katakan musuh kita hanya setan laknatullah, bukan manusia. Ya, manusia apalagi sama muslim itu tetap bersaudara. Ya, kita sama-sama ini bersaudara, sesama muslim. Ya. Menjadi musuh kita, kata ayat yang telah saya bacakan tadi adalah setan laknatullah. Kemudian yang ketujuh, karena rezeki saya telah ditanggung oleh Allah, maka saya akan penuhi segala kewajiban saya kepadanya. Jadi kewajiban saya kita penuhi, kita laksanakan, nanti Allah yang berikan rezeki pada kita. Ya, kalau kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauh larangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan rezekinya kepada kita. Nah, kemudian yang terakhir,
Saya tidak akan menyandarkan hidup kepada makhluk materi kecuali hanya pada Allah. Jadi sandar hidup kita itu hanya kepada Allah. Jangan kita bersandar pada jabatan, jangan kita bersandar pada materi, karena semua itu akan lenyap. Semua yang kita sandarkan itu akan lenyap, dia tidak bisa menolong kita. Tapi bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Kekal, yang Maha Abadi, dialah yang bisa menolong kita. Jadi jangan menyandarkan diri kepada harta, kepada materi, kepada dunia dan lain sebagainya. Tapi sandarkan dirimu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah hadirin, jadi ada 8 persoalan. Adalah 8 persoalan yang disampaikan oleh Hasyim Al-Asham kepada gurunya. Selama 33 tahun beliau mengikuti pengajian atau di kajian di halaqah beliau, tapi hanya 8 masalah itu yang dia kuasai. Nah kalau kita mungkin mengikuti di mana-mana Pak ya, kajian di mana-mana, tentu kita juga harus berusaha untuk menguasai apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, oleh ustadz kiai kita dan lain sebagainya. Dan jangan sampai kita hanya mendengar tapi tidak memperhatikan. Ada orang yang dengar saja tapi tidak memperhatikan. Ya. Jadi akhirnya hanya dengar, dia pulang tidak membawa apa-apa. Yang paling tidak adalah dengan kajian dimanapun kita ikut kajian itu paling tidak membawa kebaikan untuk kita, membawa perubahan pada diri kita. Demikian Bapak sekalian, ini kurang berapa menit? 6 menit. 6 menit. 6 menit ya. Mungkin Bapak ada yang bertanya, silakan Pak. Tinggal 6 menit. Silakan Bapak yang ingin bertanya atau berdiskusi dengan Ustadz. Jadi kita akan menyampaikan. Jadi tidak harus bertanya Pak ya. Bisa menambah apa saya sampaikan tadi, mungkin kurang bisa ditambah ya. Jadi tidak harus bertanya. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, bagaimana seseorang itu mereka sudah melaksanakan, sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, bahkan haji, taklim aktif, akan tetapi di dalam kehidupannya dia masih terlibat riba gitu Ustaz. Bagaimana dengan sholatnya itu gitu Ustaz? Kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu Ustaz. Gitu Ustaz. Jazakallahu. Jadi orang yang seperti itu, perintah dia kerjakan, larangan pun tidak dia tinggalkan, dia kerjakan juga. Artinya apa? Orang seperti itu telah menzalimi dirinya sendiri. Dia telah mendolimi dirinya. Kena satu sisi dia melaksanakan perintah Allah, sholat, puasa dan lain sebagainya dia kerjakan. Tetapi sisi yang lain dia tidak meninggalkan larangan Allah. Dia tetap menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sholatnya ini tidak mempunyai pengaruh kepada orang itu. Tidak ada pengaruhnya. Anil fahsya wal munkar itu enggak ada. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu kan seharusnya mencegah seorang dari perbuatan kemungkaran, perbuatan tidak baik. Misalnya tadi apa? Riba Pak ya. Riba itu. Kalau dia sudah sholat seharusnya dia tinggalkan riba, dia tinggalkan yang lain-lainnya yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tandanya sholatnya itu berhasil, sholatnya itu sukses. Sholatnya mampu merubah dia, mencegah dia dari perbuatan yang dilarang oleh Allah, kemungkaran. Saya kira gitu Pak ya. Jadi kalau kita sholat, tapi setelah keluar dari sholat, kita ngambil barang orang misalnya, mencuri barang orang misalnya, itu artinya sholat kita tidak bermakna si Allah Subhanahu wa taala. Percuma kita sholat, tapi kita masih berbuat semena-mena kepada orang lain. Saya kira gitu Pak ya. Jadi intinya gitu. Jadi supaya sholat kita ini bisa bermutu, sholat itu bisa merubah diri kita. Karena sholat itu ada dua Pak. Ada sholat secara struktural, hasil saya sampaikan ada secara struktural itu ya sepertinya kita sholat ini mulai takbir terus sampai salam, itu sholatnya sifatnya struktural sampai akhir kita salam kiri kanan. Tapi ada sholat fungsional. Fungsional artinya apa? Kita memfungsikan nilai-nilai sholat ya, dari kita takbir terus sampai salam, kita fungsikan dia dalam kehidupan kita.
Kita fungsikan dia. Ketika kita sholat kita baca apa? Kita baca takbir kan? Takbir Allah Akbar itu bukan hanya kita baca dalam sholat saja. Bagaimana kita mengaplikasikan kalimat takbir Allah Akbar ini di luar sholat. Jangan sampai di luar sholat kita membesarkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nilai sholat ini kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, itu namanya sholat secara fungsional, memfungsikan nilai sholat dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira gitu Pak ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, cukup di sini apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia tentu tidak lepas dari khilafah dan keliruan. Kita akhiri dengan membaca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.